Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Untuk project kali ini mah tipis-tipis saja ya, karena cuma pergantian oli sama lanjut pengecekan untuk filter olinya. Ini motor kan udah jalan sekitar 6 bulanan lebih, hampir 1 tahunan lah. Ini apa ya? Kata yang punya belum pernah dilakukan pengecekan filter oli. Untuk teman-teman, sekarang banyak apa ya, maraknya kasus oli daur ulang. Kadang-kadang ada sebagian problem motor itu filter olinya mampet atau rapet. Jadi sirkulasi oli yang ke head atau yang berputar di dalam mesin itu kurang maksimal jalannya. Biasanya timbul gejala motor cepat panas, overheating, bahkan sampai biasa menyebabkan sehernya gancet ya teman-teman. Makanya ini dilakukan pergantian oli sekalian pengecekan di filter olinya. Untuk motor-motor Honda biasanya filter olinya ada di sebelah kiri. Tipe motor-motor yang 2008 sampai 2017 sampai 2019-an lah. Biasanya filter olinya bulat. Untuk yang 2023 ke atas ada sebagian yang 110 itu kayak filter oli Supra lama. Kalau teman-teman yang mekanik pro udah pasti paham. Nah ini kan motornya baru berapa bulan atau kan, nah ini kan ada kotoran nih. Ini kan kalau udah tahunan biasanya apa ya, menumpuk teman-teman. Ada kotoran-kotoran, entah itu dari pas penuangan oli, entah itu dari cerobong oli, atau bahkan dari kerak oli itu sendiri. Kita nggak ngerti ya, kita nggak tahu ya. Nah makanya ini kalau saya pribadi pemakaian 6 bulan 9 bulan lamanya pasti saya buka ketika pergantian oli seperti ini. Untuk apa ya, untuk meminimalisir aja, takutnya lalai. Banyak kasus-kasus sekarang itu motor sampai 2-3 kali turun mesin dalam jangka waktu 6 bulan disebabkan karena lalai mengecek ini. Tapi untuk teman-teman yang biasa bongkar-bongkar di rumah ya, untuk pemula, jangan terlalu sering buka filter oli ini, karena tipe yang sekarang ini cuma menggunakan baut 8 atau baut kuncinya 8 atau M10. Karena ini takutnya apa ya teman-teman, untuk kalau yang pemula itu takutnya selek. Posisi pengencangannya kurang pas, ntar selek kalau terlalu sering. Jangan setiap bulan juga dibuka. Lebih baik 6 bulan sekali boleh, atau 6 kali atau 7 kali pergantian oli dibuka filter olinya, dicek. Kalau tipe-tipe Honda kan dia kan cuma saringan seperti itu. Kalau Suzuki biasanya dia seperti mobil, filternya ada kayak kardus-kardusnya seperti itu. Makanya kalau Honda mah enak lah, cuma dibersihkan aja cukup, udah bisa kok. Nah kalau ini projectnya Scoopy ya, Scoopy yang all new sekarang, yang 2023 ke atas ini. Scoopy, Beat Deluxe, Beat Street, yang mesin-mesinnya yang KOJ ya seperti ini ya. Nah supaya kalau pengen lebih lega, buka aja ininya apa, tahanan kabel remnya.
Pastikan ketika proses pengencangan nggak ada pemaksaan di ulirnya itu ya teman-teman, karena kalau ada pemaksaan biasanya terselek. Makanya saya bilang jangan terlalu sering juga dibuka, jangan 1 bulan sekali, jangan. Ya kalau emang udah pro sih bisa aja seminggu sekali ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi takutnya kalau bagi pemula ntar selek. Lanjut kita proses pemasangan. Ini sebenarnya cuma menggunakan T8 sama T12 sama tang kalau teman-teman mau ganti oli mesin sendiri di rumah. Ini udah selesai pembersihan filter sama olinya udah habis. Ini udah dipasang ulang. Awas proses pengencangan jangan sampai kebablasan, takut crankcase-nya pecah. Kalau crankcase-nya pecah ya mau nggak mau harus turun mesin ya teman-teman. Jangan gara-gara sepele, kalau kata orang-orang itu mah harus fokus. Jangan mentang-mentang cuma ganti oli, bukan cumannya tapi resikonya. Makanya setiap pekerjaan itu jangan pernah menyepelekan atau jangan disepelekan, biarpun cuma ganti oli. Harus punya harus punya skill, harus punya estimasi kalau nggak punya kunci torsi. Nah ini untuk kasus-kasus seperti ini olinya cuma 650 mili ya, emang dari pabriknya cuma 650 mili. Kalaupun dituang 800 mili biasanya efeknya motornya agak berat, dan kapasitas oli yang di dalam mesin biasanya itu karena berlebih ya, biasanya naik ke filter udara. Makanya filter udaranya suka ada olinya. Bahkan di kasus-kasus tertentu karena emang udah over kapasitas 150 mili, mungkin dipakai perjalanan jauh, panas mesin berlebih, itu biasa netes, biasanya di filter olinya itu sampai netes karena kapasitas oli berlebih di dalam mesin. Makanya teman-teman perhatikan nah kalau bisa beli oli yang ada ukurannya. Jadi teman-teman punya estimasi 650 mili itu kan ada 100, 200, 300-nya, tinggal kita kira-kira aja. Ya kalau untuk 700 mili ya mungkin masih oke-oke lah aja lah. Tapi kalau sampai 800 biasanya emang kebanyakan kasusnya naik ke filter udara. Lakukan nah itu kan di bawahnya 200. Nah ini kan harus sisa 150 karena 800 harus sisa 150. Nah kan udah cukup, sisakan 150 jadi pas 650 mili. Jangan lupa dikencang ulang. Oke teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.